Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopcast, Ngopi Podcast. Ngopi Podcast. Perkenalkan, nama saya Wira Irsanto Putra dan ini Kak Arik Azun Fajar Nainggolan. asik Kak Arik ya. Aduh, gimana nih teman-teman karantinanya nih ya? Mungkin pada bete ya. Iyalah, banyak tugas Banyak yang tugas. kuliah itu belum yang skripsi Belum kan. yang skripsi. online itu gak enak loh katanya. Gak gitu enak kan. katanya. Yang namanya kita mah tugas. Iya, Tugas. apalagi yang hubungan LDR gitu kan, yang jauh itu. Kenapa aduh, tuh? itu. Misalkan ada yang cowoknya di Jambi, ceweknya di Ah. Bandung itu, aduh. Itu harus setianya itu harus setia banget gitu. Setia banget ya, harus kuat hati juga ya. Tiap hari ngabarin, tiap malam video callan Benar, gitu. benar. Ya gue juga gitu dulu kan, cuma akhirnya ya putus gitu kan. Putus. Sedih banget. Udah, sabar Kak, Kita, sabar. aduh. Lu sabar aja, tenang aja. Cewek banyak, cewek Iya, banyak. cewek banyak. Lanjut. Hari ini tuh kita dikasih sebuah tugas dari dosen tercinta kita ya, Dianda, Ibu Dianda. Kak Cinta. Ibu Dianda Kak Namanya Cinta. aja Dianda Kak Cinta. Gimana Kak Cinta coba? Waduh, gimana kita nggak jatuh cinta sama itu? Mampu. Sini tuh kita akan ngebahas topik tentang pergaulan bebas. Iya. Yang kita pilih sendiri nih. Aduh, gimana sih pergaulan bebas ini kan sekarang ini anak zaman sekarang ya, sukanya mungkin minum-minum, Iya, narkoba, minum-minum. kayak gitu. Narkoboy. Narkoboy. Iya. Terus banyak lah gitu ya pergaulan bebas. Apalagi nih lu nih kan dari Jambi ke sini, lu merasa bebas gak? Bebas banget gue, Ya jauh kan? dari orang tua. Jauh dari orang Iya, tua. jauh dari keluarga. Dari keluarga. Merasa gak ada yang diawasin gitu kan, padahal tetap aja gak ada orang yang gak ngawasin kita. Allah selalu Allah ngawasin selalu. kita. Iya. Betul. Jadi kalau Kenapa kami memilih temanya pergaulan bebas? Nah. Karena anak zaman sekarang kan banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan Pergaulan bebas. bebas, Ya, betul. contohnya aja gitu kan, seks bebas, narkoboy, mabuk-mabuk gitu kan. Ya kayak gitulah semacamnya. tapi itu kan dari pengetahuan umum ya. Iya. Sebenarnya tuh apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang yang Perilaku. melewati batas norma yang berlaku di masyarakat, baik norma hukum dan norma agama. Betul. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadi pergaulan bebas. Salah satunya adalah Narkoboy ya. Tadi salah narkoboy satunya yang paling penting narkoboy. narkoboy. Dan Narkoboy. ketidaktahuan mereka akan dampak pergaulan bebas itu. Betul. Karena dampaknya itu sangat berbahaya. Iya kan, contoh nih kita kalau misal kalian nih narkoba ya, Iya. narkoba. Aduh, kalian tuh kalau kalian sudah memakai obat-obat terlarang, itu tuh bakal kecanduan, bener-bener kecanduan. Jadi kayak emang sekali mungkin sekali enggak ya. Iya, Tapi sekali enggak. lama-lama tuh bakal kayak pengen lagi, Iya. pengen terus make apa sih namanya itu? Jadi ketergantungan Tergantungan. Yang awalnya kata teman kita kan, pertama kita gak nyoba Gak gitu, nyoba. lihat ikutan temen gitu kan. Temen ngajak ini Rik, katanya coba aja dulu sekali 2 kali. Ya besoknya kita beli sendiri ya, kayak kecanduan gitu kan dia. Contoh. Karena faktor yang paling mempengaruhi seseorang itu adalah lingkungannya dan teman-temannya. Betul. Tapi kan contoh kecil lah dari lu ya kan. Gua tahu lu dulu nggak ngerokok. Iya. Kok bisa? Itu kan? Tahu gua pesantren 6 tahun kan. Oh, Gua pesantren. gak ngerokok itu pas masuk kuliah. Iya. Itu ngerokok ya gara-gara temen gua kan ngerokok semua di Jambi gitu. Mereka adalah salah satu dari mereka, ini Rik katanya ngerokok, masa lu sendiri gak ngerokok? Ya udahlah, gua dibeliin pertama tuh. Emang gitu kan temen kan? Iya, cara emang, punya. Dibeliin ngasih dulu iya. kayak gitu. Gua sekali 2 kali kan, ya belum kecanduan besok-besoknya. Terus gua tanya mereka, apa sih yang enaknya dari merokok? Ya lu belum ketemu aja Rik. Kalau bahasanya di Jambinya itu bahasa- slownya. slownya nyantai, Nyantainya betul. tuh belum ketemu katanya. Nyantainya Akhirnya pas belum- kuliah ini kan. Waduh, itu ketemu banget itu. Ketemu banget Momennya pas di itu, sini. Iya, apalagi pas berak gitu kan. Aduh, itu melayang gitu. Nah coba lah, contoh kecil nih. Kalau kita narkoba sekalinya kita pemakai, sekalinya kita nggak pakai, itu bakal sakau banget. Jadi kayak kita tuh efeknya gemeteran ya, gemeteran. Contoh nih dari rokok nih, kita habis makan padang, lu makan padang, terus lu nggak ngerokok abis itu sehari, waduh. Sakau Sakau juga, juga kan, jadi kayak tangan gemeteran, pucat gitu kan. Was-was rasanya tuh. mulut tuh masih ada yang kurang Iya. gitu. Kenapa ya? Apa yang kurang? Terus selain dari itu juga kan seks seks bebas. Iya, seks Seks bebas. bebas yang kedua itu seks bebas. Waduh, seks bebas zaman sekarang ya, zaman sekarang. Aduh. Berarti nih yang buat perempuan nih ya. Apalagi kita perkuliahan, mungkin ada yang ngekos, ada yang jauh juga dari orang tua, Iya, ya kan? orang tua.
Dan perempuan juga ya jangan terlalu baper ke cowoknya. Misalkan cowoknya bilang aku bakal janji setia, bakal tanggung jawab gitu sampai nikah gitu. Ya udah akhirnya mereka melakukan perzinahan, akhirnya cowoknya pas hamil udah kabur, dia gak mau tanggung jawab. Itu salah juga ceweknya. Salah ya. Karena di mana di situ ada kesempatan, walaupun gak ada niat pasti bisa. Betul, iya. betul. Contoh kayak maling, dia ada niat tapi tidak ada kesempatan. Siapa yang mau mana bisa dia nyuri motor gitu kan? Ya itulah kita. Terus dari efek dari ininya, dampak pergaulan bebas tuh misalnya kayak tadi seks bebas bisa terkena HIV. Iya, gimana misalnya cowok sama cewek itu berhubungan nih, terus nggak tahu kan dia penyakitan atau tidak, misalnya panuan, kena sipilis kayak gitu kan? Misalkan cowoknya hari ini sama cewek ini, besok ganti lagi, besok nah ganti lagi, kan kita nggak tahu, bisa HIV itu, makanya hati-hati aja, jangan sampai kita melakukan hal berzina itu dosa banget ya, Rik. Kasih tahu itu gimana, dosa besar. Itu halal dibunuh ya. Yang halal dibunuh tuh kalau mereka udah meninggalkan sholat gitu, udah dikasih tahu, diperingati sekali, oke, 2 kali, 3 kali. Kalau udah 3 kali, dia masih gak sholat juga, itu halal dibunuh. Dalam syariat Islam. Siapa di sini nih? Iya, kalau di Indonesia kan bukan syariat Islam, makanya kalau udah pakai syariat Islam mungkin udah banyak lah di jalan pala orang dipenggal situ kan. Iya. Banyak tubuh-tubuh ya kan. Banyak tusukan kayak dan gitu. Juga kan bagi yang merokok, kalau udah kecanduan merokok ya udah ngerokok aja. Oh iya, ngerokok aja. Bener. Jangan takut mati merokok, kan ada korek. Kan ada korek bisa. Iya. Dan juga bagi yang dan yang paling bagus sih, itu yang paling bagus berhenti merokok. Yang paling berhenti merokok. Iya, paling bagus. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau sambil lari merokok kan gak enak, harus berhenti dulu gitu, baru merokok gitu. Coba aja kalian lari sambil merokok, pasti gak ada nikmat-nikmatnya itu. Betul sekali, betul. Aduh, ini harus diingat banget ya. Sama ada anak-anak kan, ke tongkrongan, dia cuma bawa korek doang. Nah, itu orangnya pesimis itu. Itu orang pesimis ya, cuma niat bawa korek doang gitu. Kalau misalnya bawa rokok doang gimana? Tanpa korek. Bawa rokok. Jadi dia bawa rokok doang nih. Nah, tanpa korek apa itu orang? Itu orang optimis. Iya. Kalau orangnya misalnya nggak bawa korek sama rokok apa? Kalau orang nggak bawa korek sama rokok, itu orang pengemis itu. Iya. Modal paru-paru doang. Modal paru-paru doang. Iya. Wah, itu yang teman yang bajingan lah itu. Iya itu. Nggak ngerti tuh. Gua nggak mau nemenin orang gitu. Udah jauh-jauh dari gua. Tapi selain dari HIV sama HPV itu, kehamilan di luar nikah. Iya. Kayak mereka tuh udah hamil di luar nikah. Jadi ya itu yang tadi contoh yang kata lu itu kan, jangan percaya sama cowok lah. Nah, itu. Jangan terlalu percaya. Dan cewek juga jangan ngundang-ngundang cowok buat ngelakuin zina atau pemerkosaan. Betul. Gitu. Pakainya yang tertutup lah, Yang coba tertutup, gitu betul. kan. Kalian boleh pacaran. Kita juga kan pacaran, pernah pacaran kita. Tapi Walaupun kalau pernah disakiti kan. jadi curhat Bang ya. Iya, jadi curhat ini. Aduh. Nggak, jadi kalau pacaran itu sebenarnya jangan ngasih 100% dari kasih sayang kita. 100% itu udah bahaya banget ya. Ya, contoh tadi sampai itu 100% itu udah ngasih semua lah dari tubuh fisik kita itu ya. Pokoknya saranku tuh kalau pacaran adalah 50 sampai 40 ya. Itu sewajarnya menurutku itu. Nanti kalau misalnya kalian sampai ngasih 100% udah bahaya. Kita emang banyak yang bilang kita buaya ya. Iya, buaya. Tapi yang aku heran itu perempuan tuh nggak tahu artinya. Iya. Nggak tahu arti dari buaya apa. Dari buaya itu. Betul ya? Betul gak? Nah, jangan asal ngomong. Buaya itu adalah hewan paling setia di dunia. Betul. Kalau ceweknya udah meninggal, udah dia gak bakal nikah lagi. Ya kan sampai dia mati. Sampai dia mati juga. Iya. Nah, makanya jangan salah kata nih. Ini mohon maaf aja ya. Kalian bilang kita buaya. Buaya itu apa sih mereka? Coba gue tanya kayak gitu kan. Bingung mereka. Jangan asal ngomong kalian. Ntar dijerat lagi pakai undang-undang ITE. Iya. Ya ke bawah juga benar. Jangan salah ngomong kalian. Ya intinya hati-hati aja lah ya. Apalagi yang buat para perempuan nih yang dari luar kota yang merantau itu kan ngekos gitu ya. Oh, mereka punya pasangan nanti bisa ya ada kesempatan ya kan, kita mana tahu. Jangan sampai 100% saranku aja nih. Jangan sampai maaf peringatan. Terus ada yang ketiga nih, jadi dia tuh dikucilkan dari lingkungan. Lingkungan sosialnya mereka itu. Ada tuh yang kayak gitu. Sekali banyak itu
Contohnya kayak misalkan orang habis direhabilitasi narkoba gitu. Iya ya, habis udah make. selesai 3 bulan habis make kan. Habis make Dia udah narkoba. tobat gitu. Ternyata pas pulang ke kampung ada anak kecil main sama dia. Terus ibunya bilang, "Sini katanya, gak usah main sama dia," katanya. Dia narkoba dulunya. Padahal kan sekarang dia udah tobat gitu. Gak tahu kita kedepannya dia bakal gimana gitu kan. Terus kata kiai dulu gua kan pesantren 6 tahun. Jangan pernah benci kepada dosa, betul. tapi bencilah kepada dosanya. Betul. Gitu. Karena kan kita nggak tahu kan orang itu udah baik atau enggak. Iya. Betul. Ada pepatah juga Arab kan, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in Apa tuh? wasiyyah. Asik. Jangan menghina seseorang di antara kalian karena setiap seorang itu mempunyai kelebihan. Asik. Iya, boleh tahu misalkan dia gak ada orang bilang kan lu bodoh lu. Kan Oke, dia iya, lu bodoh. Terus kan kita nggak tahu kan nanti iya. ke depannya dia jadi apa kan? Benar-benar. Oke lah dia bodoh misalkan dalam pelajaran matematika, belum tentu di pelajaran lain bisa jadi dia lebih pintar dari lu kan, misalkan pelajaran olahraga gitu. Jadi jangan ngejudge people juga, iya. jangan judge people by his cover. Iya. Ada moralnya dari yang tadi tuh, yang dari bahasamu itu tadi. Iya, apa itu moral? Jadi jangan benci sama pendosa. Nah, Yang penting jangan benci sama orang yang berdosa. Iya. Bencilah sama dosanya. Iya. Soalnya kita tidak tahu kan orang itu bakal kedepannya menjadi Iya. apa. Nah itulah moralnya. mungkin Ya. dia lebih baik dari kita gitu kan. Betul. Jangan nyepelin lah, jangan nyepelin. Jangan pernah nyepelin orang. Selain dari penyebab itu ada faktor penyebab pergaulan bebas. Yang satu mungkin ada lingkungan dari tempat tinggal. Iya. Iya kan? Ya, Lingkungan karena dari nomor satu itu yang mempengaruhi Nomor satu, seseorang itu adalah lingkungan. lingkungan, betul kan? Ya karena mungkin ya kayak Iya. kalau contohnya mungkin kan kita tuh sekarang di kota. Hmm. Nah, mungkin yang dari lingkungan tempat ini tuh yang dari perkampungan lah, Iya, pedalaman perkampungan, intinya. ah. Jadi dia tuh mengira kalau kenapa sih kita nggak kayak bisa kayak orang lain, ya kan sih? Orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu mikirnya. Oh. Kayak dari fashion kita nih sekarang ya, kayak pakai motor, pakai mobil, terus orang-orang lihat yang lain nggak punya itu ngeliat kenapa sih? Ya, kenapa sih kita nggak bisa kayak gitu? Kenapa sih? Pasti mereka berpikir-pikir. Selain dari itu juga keadaan ekonomi, bro. Iya. Keadaan ekonominya ngaruh banget itu ya. Dan juga tadi gua mau nambahin lingkungan tempat tinggal gitu kan. Ya gak mungkin lah orang itu narkoba di lingkungan tempat tinggal itu pesantren gitu. Kalau pesantren gak mungkin lah narkoba gitu kan. Susah juga. Susah juga gitu. Susah juga. Jadi itu lingkungan itu paling nomor satu. Kita berteman sama siapa aja, tapi harus membatasi. Kalau dia mabok, oke terserah dia gitu kan. Yang penting kita udah ngingatin, udah gitu. Ya makanya kalau kalian bergaul itu nggak harus nakal ya. Iya. Nggak harus nakal. Nggak harus nakal. Nggak harus nakal. Sebenarnya gaul aja. Kan kita juga ngejalanin hidup sendiri, Iya. punya hak sendiri dong. Ngapain kita negur-negur orang kayak Iya. gitu kan? Mungkin kalau peringatan kayak ngasih tahu lah, lu jangan kayak gitu, mungkin Iya. boleh lah ya. Boleh Sekali lah. 2 kali nggak apa-apa. Tapi kan semua orang juga punya hak sendiri gitu. Iya, punya hak sendiri. Nah tadi itu yang ini Sama keluarga yang kurang harmonis tadi. sama keluarga yang kurang harmonis. Jadi contohnya itu kurang kasih sayang ya. Kurang kasih Paling penting sayang. kasih sayang. Paling penting kasih sayang. Sama pemasukan buat anak itu wah penting banget itu. Iya. Ini buat orang tua nih, Kalau misalnya anak bermasalah, Iya, jangan dijauhin. Iya. Dikasih tahu aja walaupun anak kalian tuh nggak benar gitu ya. Kasihlah nasihat sedikit pun. Soalnya itu kalau kita makin dijauh, makin kena mental kita tuh. Dan juga kan anak-anak sekarang kan anak-anak remaja zaman sekarang pasti kalau mau cerita gitu tentang percintaan tentang apa betul. dia kalau pasti ceritanya ke teman. Benar. Kenapa? Karena keluarganya kurang harmonis tadi. Iya, Orang itu. tuanya pergi misalkan papanya kerja di mana, mamanya kerja di mana gitu kan kurang kasih sayang. Seorang anak tuh butuh kasih sayang dari orang tuanya, butuh tempat cerita Butuh gitu. tempat cerita juga. Karena dari buku Firsa Besari Arah Langkah itu ada suatu quotes yang sangat bagus itu, sejauh apapun kita pergi tujuan akhir selalu rumah. Gitu. Betul, tujuan akhir selalu betul. rumah. Betul. Nah mungkin kenapa kita pakai batik Oh iya, ya? kenapa kita pakai batik tadi? Itu tadi keluar gitu. Kita keluar beli bentar rokok ya, kan. beli rokok nih. Gak sengaja perut lapar. Aduh, ini duit pas-pasan. Biasa anak kosan kan. Ini kan tanggal-tanggal tua ini. Nah,
Lihat Udah, pergi lihat yang kan lagi lihat undangan. ada yang lagi kondangan. Aduh, Ya udah, konyol kita, itu. Bener konyol banget ya. Pas ditanya ini kenalan siapa? Ini temen SD. Temennya SD dulu kan. Iya. Kita cuma numpang makan doang kan. Makan doang, habis makan udah pergi Iya, terus salaman. Udah. kagok aja gitu ya, Iya. udah rapi sekalian aja nih. Sokap biasa kan. Kayak sokap lah, nggak apa-apa. Terus dari yang tadi apa? Lanjut lagi ke keadaan dari ekonomi. Keadaan ekonominya. Keadaan ekonomi. Hmm. Keadaan ekonomi misalkan ada keluarga yang kaya misalkan gitu kan, anaknya dikasih duit banyak gitu kan, anaknya dia suka narkoba gitu. Karena orang-orang yang narkoba itu pasti duitnya banyak. Soalnya Ya mana sabu ada yang aja betul, iya. betul. Sabu aja mahal. Sabu aja berapa Sabu, tuh? ganja, apalagi tuh? Iya. Obat-obatan yang terlalu juga. ekstasi, apa Iya, kokain mahal- gitu kan. mahal banget kan? Kalau misalkan ada keluarga yang kurang bermanfaat, dia kebetulan punya anak perempuan gitu kan, anak perempuannya apa temenan sama orang-orang kaya gitu kan, pengen ya make up, beli skincare, nggak punya betul. duit, Apalagi pengen perempuan, kayak apalagi dia. perempuan yang seperti Dia itu. kira gimana coba cara dia buat kaya? Jual diri tadi. Jual diri itu, Banyak pergaulan di bebas itu kan? Saritem, pasar baru gitu kan, di stasiun itu gua lihat, aduh ini salah banget itu dampak dari pergaulan bebas. Nah, itu maju lagi yang ke tadi lagi, balik Iya. lagi yang ke tadi kan. Sampai di stasiun ya. Iya, sampai di stasiun. Aduh. Kalian lu bertanya-tanya nggak sih kenapa harus di stasiun? Nggak tahu tuh, mungkin di stasiun kan banyak kereta tuh. Misalkan dia udah frustasi ya bunuh diri aja mungkin gitu kan. Mungkin bisa Iya. jadi, mungkin bisa. Karena juga gue dapat berita ya kemarin kan di Bekasi itu. Jadi 70% anak SMA itu udah gak perawan. Gitu. Orang Bekasi itu? Iya, di Bekasi itu wali kotanya apa siapa gitu ngasih info kasih gitu tahu. kan. Itu karena pergaulan bebas tadi. Dia terlalu ya baperan gitu kan. Cowoknya bilang I love you gitu kan, apa gitu. Iya, basi ya, basi. itu. Udahlah, gak usah dengerin yang hal kayak gitu, Udah, ngapain? gak usah dengerin itu. Apa kata dia tuh. Itu kalau kata cewek kan itu omongan buaya. Omongan buaya. Padahal Tapi buaya itu kan setia. para buaya itu setia. Selain dari keadaan ekonomi itu menjalin pertemanannya mereka. Iya. Jadi kayak mungkin dilihat orang ini balik lagi ke diri sendiri ya, kayak Iya. kita mungkin ada yang nolep. Nolep itu kayak kurang update. Jadi kayak kita kurang bergaul juga dari sama kurang relasi ya. Kurang relasi. Nah, mungkin teman-teman yang nilai dia itu jadi kayak seperti kayak ini apaan sih orangnya Iya. diem gitu kan. Jadi banyak yang nilai-nilai gitu. Gue juga kan dulu pesantren 6 tahun, gue gak ada ngerokok itu. Gue pas kuliah baru ngerokok gitu ya, karena teman-teman ini kan, Pergaulan. teman-teman iya pada ngerokok gitu di tongkrongan merokok semua. Rik, masa lu gak ngerokok, Rik? Ya udah gue coba-coba, akhirnya gue kecanduan juga. Iya, kecanduan. Gitu, lah. Makanya pertemanan itu yang paling nomor satu. Pertemanan juga. yang paling nomor Iya. satu. Karena dalam satu riwayat itu, kalau kamu berteman dengan tukang las, pasti kamu akan kecipratan. Artinya, kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, pasti kamu akan menjadi wangi baju kamu. Gitu. Jadi ya kita harus baik-baik lah gitu, menjaga diri gitu, lihat teman kita. Dari faktor penyebabnya sekarang kita kasih tahu nih cara mencegahnya pergaulan bebas ya kan. Dari situ misalnya contohnya Contohnya salah satunya ajarkan anak untuk menghargai tubuhnya sendiri. Ya orang tua ini buat orang-orang tua kan. Ajarkan anaknya misalkan, ini jangan ngerokok kan nggak baik. Betul, Gitu. Ya gue dulu nggak ngerokok kan, setiap main bola tuh ya kuat-kuat aja gitu. Tapi sekarang semenjak ngerokok jadi bengek gitu kan. Iya, dulunya setengah jam bisa main. Sekarang 15 menit. Jadi capek-capek iya, gitu jadi kan? capek gitu. Terus jangan mau mabukan, itu kan nggak baik. Terus ada gue dapat cerita kemarin kan dari teman gitu kan, nggak boleh disebut lah, menjaga kode nama baik. etik dan jurnalistik. Asik, Ya, asik. adalah anak Asik, seberang lah gitu kan. Dia cerita ke gue kemarin tuh dia hari kemarin mabok, hari ini mabok, besok mabok lagi, sampai ke rumah sakit ya. Iya, sampai muntah-muntah hijau itu bukan ya? keluar, lambungnya berdarah gitu, keluar muntah darah. Itu kalau lambungnya bisa ngomong itu udah meronta-ronta itu. Udah jangan minum lagi. Udah jangan ngapain minum lagi, iya. gak kuat. Gitu, cuman kan nggak bisa
bisa ngomong aja dia. Ya namanya inilah pergaulan bebas ya. Pasti mereka jiwa-jiwa anak mudanya itu keluar, betul kan? Jadi kalau nanti misalnya nih yang anak SD yang nonton ya, pasti kalau pas anak SD yang mau masuk SMP, pasti itu pergaulan beda lagi, lingkungannya beda lagi. Bakal lebih parah dari SD lagi kan. Nah, yang SMP pun begitu. Dia mau lulus SMP, masuk SMA, pasti lingkungan pergaulannya beda lagi. Wah, apalagi perkuliahan sekarang kayak kita ini kan. Kita emang semester 1 sekarang. Tapi mahasiswa baru gitu. Masih mahasiswa baru. Tapi kalau di luar, gue pas itu potong rambut disangka semester 5 coba. Kan gila tuh orang. Ternyata, padahal gue baby face padahal. Baby. Baby. Oh ya, baby face. Oh ya. Baby. Wajar lah gitu kan. Orang Indonesia. Makan Medan biasa ya. Apa-apa. Batak Nenggolan tadi. Baby, oke, baby. Baby. Nah, mungkin materinya mungkin kita ngasih segitu aja lah. Iya. Cara faktor penyebab, cara mencegah, terus apalagi lah pengertiannya. Nah, sekarang mungkin kita tutup aja ya nih ya. Nah, udah haus juga gitu. Ya. Ini bukan sponsor. Iya. Ini bukan sponsor. Bukan di-endorse kita Bukan ya. di-endorse. Beli sendiri. Kita beli sendiri, kita mandiri ya. Kita punya duit lah segini. Mandiri. Walaupun Iya. tadi kita numpang makan, kita beli nih. Iya. Beli cuma 3.000 ya. Punya harga diri Masih kita. punya harga diri. Ya, mungkin sekian dari kami ya. Rick, kita tutup aja, Rick. Makasih yang udah mau ngedengerin. Maaf podcastnya mungkin segini-segini aja, kita berada di kosan sih bang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.